Oke, selamat berjumpa kembali bersama Stevie Lengkong di sini. Kita akan siaran live walaupun cuma beberapa menit. Saya akan menjelaskan tentang program Super Brain Juara di tahun baru ini. Jadi simak terus dari awal sampai selesai dan pastinya informasi ini pertama baru, kedua pasti berguna buat Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Baik, kita langsung mulai saja. Saya akan paparkan share daripada penjelasannya. Buat teman-teman yang ada di siaran live di TokTok sini, bisa akan ikuti siarannya, akan saya juga posting di TokTok ini dan juga di platform yang lain. Ya, baik. Di sini saya akan memaparkan kepada teman-teman semua tentang program yang luar biasa, namanya program Super Brain. Ya, kita bisa lihat di sini Super Brain. Ya, nah kita akan dengarkan penjelasan yang sangat singkat. Seperti terlihat di layar kita bahwa program Super Brain ini bisa dilihat ada seorang anak yang sedang memegang lampu, ya, untuk menggambarkan sebuah terang, ya, bisa memberikan memperlihatkan jalan gitu kepada kita, ya, dan ini luar biasa. Di mana di gambar tengah-tengahnya ini adalah gambar otak manusia, ya, otak manusia. Dan juga di sebelah sini ada usia di atas 40 tahun, ya, lansia. Juga ada seorang anak muda wanita yang sedang pakai mikrofon, juga anak muda di tengah dengan percaya diri, juga ada seorang anak muda juga yang sedang memegang kamera, ya, ada, ya, banyak sekali, ya. Dan praktisi kesehatan juga ada di sini, juga content creator ada gambarnya di sini. Jadi semua gambar ini mewakili program Super Brain Juara. Yes. Ayo, siapa yang tahu bahwa di otak kita begitu banyak sekali neuron, triliunan neuron sel otak, ya. Neuron-neuronnya begitu banyak dan semuanya kita bisa latih, bukan hanya dari satu program yang namanya Brain Gym atau senam otak, tetapi ada banyak sekali program Brain Juara. Nah, ya, baik suara sekitar kita akan bisa terekam di sini. Nah, jadi kita akan, ya, bacakan proposal ini. Proposal ini adalah untuk perorangan, pelajar, karyawan, lansia, dan keluarga. Jadi semuanya bisa memakai program-program yang ada. Ya, disusun oleh tim Otak Juara. Dan dimulainya di mana? Di Jakarta di tahun baru ini. Baik, oke. Nah, di lokasi ini, ya, di Jakarta. Ngomong-ngomong, Master TV lagi di mana? Adalah di satu tempat, ya. Oke. Nah, sebagai kata pengantarnya adalah siswa mana yang tidak ingin cerdas? Orang tua mana yang tidak bangga memiliki anak yang berprestasi dan berkarakter unggul? Guru mana yang tidak bahagia melihat peserta didiknya bertumbuh menjadi pribadi yang cakap, percaya diri, dan berintegritas? Dan pimpinan lembaga pendidikan mana coba yang tidak ingin berhasil memimpin institusi pendidikan yang bermutu dan berdampak luas? Nah, pertanyaan mendasarnya adalah seberapa besar tingkat kepedulian dan keteladanan para pemangku kepentingan pendidikan terhadap peserta didik? Fakta menunjukkan bahwa kepedulian dan keteladanan yang nyata dari pimpinan dan pendidik memiliki pengaruh signifikan dalam menumbuhkan integritas, semangat belajar siswa, serta etos kerja para guru. Atas dasar itulah kami mengusung slogan Salam Peduli Pendidikan sebagai ruh dan nafas utama gerakan pendidikan ini. Sebagai wujud nyata kepedulian dalam peningkatan mutu pendidikan, Brain Juara menghadirkan serangkaian program pelatihan unggulan yang dirancang secara sistematis untuk membangun mental juara, kecerdasan holistik, serta karakter unggul dan peserta didik dan keluarga. Nah, program-program yang kami sajikan ini telah teruji secara empiris dan praktis, serta terbukti memberikan dampak signifikan di dalam maupun luar negeri. Dalam negeri maupun luar negeri. Ya, lebih dari 8 negara, lebih. Program ini tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif, psikomotorik, dan spiritual.
Adapun program utama yang kami sajikan ini kepada Anda semua yang menonton, ya, pertama motivasi mental juara dan senam otak juara. Kalau di acara-acara di televisi zaman waktu itu adalah senam pintar. Yang kedua adalah super speed reading, membaca cepat, ya, membaca buku dengan cepat, dan juga merangkum buku-buku itu, namanya adalah mind mapping, ya. Yang ketiga adalah masterpiece atau fingerprint intelligence untuk mengetahui dari sidik jari. Yang keempat adalah aktivasi gelombang otak juara. Yang kelima, powerful public speaking. Yang keenam, brain gym and neurofocus training, ini program terbaru. Yang ketujuh, brain leadership and character building, juga program terbaru. Yang kedelapan, parenting brain based education. Wah, program terbaru lagi nih. Ya, semuanya kita sajikan untuk Anda semua. Iya, terima kasih yang sudah menonton dan juga kasih love ya. Alright. Nah, baik. Setiap program memiliki keunggulan spesifik dan ya memang dirancang untuk memberikan dampak positif yang terukur, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar, fokus, percaya diri, serta prestasi peserta. Jadi inilah proposal yang kami sampaikan untuk jadi bentuk kontribusi nyata kami bagi dunia pendidikan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, baik, kita akan langsung aja ya menjelaskan makin lebih dalam lagi. Ya, latar belakangnya apa sih, Master Stevie bisa mengadakan program terbaru Super Brain Juara? Ya, latar belakangnya ya dalam 2 dekade terakhir ini bangsa Indonesia semakin gencar mensosialisasikan pentingnya pembangunan SDM atau sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Hal ini merupakan kabar baik sekaligus tantangan besar. Iya benar. Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa siap SDM Indonesia dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat? Salah satu indikator yang patut dicermati adalah penguasaan teknologi dan inovasi. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, kita harus jujur mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara itu. Lebih memprihatinkan lagi, kebanggaan kita sering kali hanya sebatas sebagai pengguna, bukan pencipta, bukan creator. Ya, menciptakan banyak kreasi, ya, creator, kreatif, create. Nah, kalau ini kasih tebak-tebakan ya, kalau kreativitas itu otak belahan sebelah kanan atau sebelah kiri? Silakan jawab. Ketik di kolom komentar. Ya. Baik, kita lanjutin ya. Realitas ini menunjukkan bahwa pendidikan kita belum sepenuhnya melahirkan manusia yang benar-benar cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Oleh sebab itu, peningkatan mutu pendidikan keluarga, pendidikan formal, pendidikan non-formal harus dilakukan secara stimulan dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar peningkatan kompetensi, pendidikan sejatinya adalah fondasi peradaban. Sejarah membuktikan bahwa kualitas intelektual dan karakter manusia sangat menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Berangkat dari keprihatinan dan panggilan moral inilah, Brain Juara hadir untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan manusia Indonesia yang beradab, berkarakter, dan berdaya saing global. Jadi, maksud tujuan dari program Super Brain Juara ini adalah, yang pertama ya, maksud dari proposal ini adalah menjalin kerjasama yang strategis dan saling menguntungkan antara sekolah atau lembaga pendidikan, les kursus, dan lain-lain dengan Brain Juara, program Brain Juara ini. Brain Juara ini. Melalui penyelenggaraan program-program pelatihan unggulan. Jadi tujuan utama
kegiatan dari program Super Brain Juara ini adalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Kedua, mengembangkan kecerdasan otak, karakter, dan mental juara. Jadi, Master Stevie Lengkong selalu mengatakan otak juara, mental juara, karakter juara. Kita kembangkan ini semua. Lalu selanjutnya yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas para pendidik. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya pendidikan berbasis brain dan karakter. Oke, jadi kita lanjut terus ya, lanjut terus. Dan juga sapa-sapa semua yang teman-teman yang menonton di sini ya. Jangan lupa ya, tap-tap di layar, share, bagikan pada semua di jaringan kita. Ya, right. Oke, manfaatnya apa sih, Mas Stevi? Program Super Brain Juara ini. Yang pertama, program motivasi mental juara dan senam otak juara. Manfaat program motivasi mental juara dan senam otak juara adalah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh motivator internasional untuk memotivasi para siswa agar mereka semakin tertantang untuk belajar dan terpacu untuk meningkatkan mutu belajar dan prestasi belajar. Ya, tantangan begitu luas di sini. Kalau kita hanya punya pengetahuan saja tanpa diasah skillnya dan tanpa diaktifkan gelombang otaknya, lalu hidden intelligences-nya atau kecerdasan-kecerdasan yang masih tidur, tersembunyi, lalu hidden talents, ya, talenta-talenta yang masih tertidur atau tersembunyi, itu kita aktifkan. Nah, berdasarkan pengalaman, saya, Stevie Lengkong, mampu membangkitkan semangat belajar siswa secara signifikan sehingga dapat mendongkrak prestasi belajarnya secara signifikan pula. Nah, program motivasi mental juara ini dan senam otak juara diperuntukkan buat siapa sih gitu ya? Ya, kepada siswa SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, ya, untuk semua kelas. Jadi selain untuk siswa, program ini juga sangat membantu para guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Wah, keren ini. Untuk kegiatan motivasi mental juara dan senam otak juara bisa dilaksanakan, well, let's say selama ada 2 jam, 3 jam di sekolah yang bersangkutan. Dan banyak pengalaman mereka minta nambah lagi, undang lagi, undang lagi, undang lagi. Sebab apa? Bukan hanya serunya yang dicari, tetapi yes, semua yang hadir berprestasi. Ada manfaat yang banyak setelah mengikuti program motivasi mental juara dan senam otak juara. Dan penyelenggaraan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengundang ya, oleh pihak sekolah. Ya, masalah biaya silakan dinegosiasikan karena di sini tidak money oriented. Oke. Silakan hubungi tim kami atau silakan inbox atau DM chat ya, private ya. Apabila program ini diperuntukkan bagi siswa kelas akhir, nah ini penting ya, siswa kelas akhir yang mau lulus gitu ya, kami merekomendasikan untuk dilakukan minimal 3 kali untuk undang dalam setahun, yaitu di awal tahun pelajaran, lalu menjelang semester pertama, dan 2 bulan menjelang ujian nasional. Program ini ya kata orang luar biasa banget, memacu prestasi siswa dan berimbas pada mutu pembelajaran sehari-hari. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan berlanjut ya ke program yang berikutnya, yaitu membangun tim kerja yang sehat, produktif, dan berenergi positif dengan pelatihan brain gym dan motivasi karyawan. Jadi ini untuk para karyawan. Ya, bersama Master Coach Stevie Lengkong. Apa sih manfaatnya pelatihan untuk para karyawan? Pertama ya meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kerjanya fokus. Kedua, membangun energi positif dan motivasi kerja, etos kerja. Ya, jadi udah otomatis gitu. Bukan hanya semangatnya dibangkitkan, tetapi entusiasme, ya. Entusias, dari spirit inside.
Ya, energi dari Tuhan ada di dalam kita yang terus berapi-api membara untuk bekerja. Lalu ketiga, meningkatkan kinerja dan produktivitas, itu pasti. Ya, keempat, mengurangi stres dan burnout. Ya, karena mengerti bagaimana cara menyeimbangkan antara gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, begitu ya. Dan kelima, meningkatkan kerjasama tim. Jadi ini investasi terbaik sih buat perusahaan-perusahaan, company atau komunitas untuk mental health atau kesehatan mental dari para karyawannya dan juga diri Anda sendiri, para top manajemen di perusahaan tersebut. Jadwalkan pelatihan ini ya. Untuk minta jadwalnya dan segala silakan ada di IG dan juga di TokToknya Master Stevie Lang. Ya, oke. Jadi kita lanjut ya ke program-program berikutnya. Ada siapa saja yang ada di sini? Wah, senang sekali ya sudah banyak bergabung. Selamat mendengarkan ya, selamat menyimak ya, walaupun udah jamnya tidur bagi teman-teman. Tapi Master Stevie merasa perlu banget untuk menyampaikan ini di siaran live karena untuk besok dan seterusnya sudah padat sekali jadwalnya, jadi kita akan sampaikannya di sini ya. Oke, very good. Lalu nah ini juga menarik, program speed reading plus mind mapping ya, program membaca cepat dan merangkum yang dibaca tadi. Nah, mind mapping ini metode yang efektif loh, jadi untuk meringkas hasil belajar bagi siswa dan mahasiswi dan juga para karyawan. Iya. Jadi ini tidak hanya sebatas buat para pelajar atau para mahasiswa, tapi juga segala usia. Ya. Kalau bagi siswa manfaatnya sangat jelas, yaitu mempermudah belajar dan membantu siswa paham akan materi pembelajarannya. Jadi mind mapping sangat membantu memaparkan materi, mind mapping sangat membantu siswa, siswi, mahasiswa, karyawan dalam proses belajar atau bekerja, terutama dalam memahami mata pelajaran atau perkuliahan atau bekerja. Nah, nilai manfaat mind mapping misalnya satu ya. Bagi siswa sekolah memahami mind mapping, siswa akan lebih kreatif dan asik larut dalam belajar karena ada warna, karena ada menulis. Nah, perlu kita ketahui bahwa sambil merangkum buku dengan mind mapping ini kita menggambar lalu menggunakan tangan, melakukan imajinasi, kita itu sudah mempraktikkan senam otak tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, dengan cara membaca itu sudah brain gym yang tingkat lanjut. Dirangkum dengan teknik mind mapping ini. Itu juga brain gym yang wah, fantastic. Dengan begitu, semangat belajar akan terus terpacu. Dan tentunya prestasi belajar akan meningkat pula. Jadi di sini arti pentingnya pelatihan mind mapping perlu kita lihat. Nah, kalau buat mahasiswa gimana? Ya akan mempermudah dalam proses perkuliahan dan mempermudah dalam mempresentasikan materi sajian. Benar. Dengan konsep mind mapping, materi sajian akan terlihat lebih kreatif sehingga terkesan lebih menakjubkan. Lalu bagi karyawan gimana? Bagi karyawan akan mempermudah dalam memetakan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan tugas pokoknya sehari-hari. Ya tentunya akan memudahkan dan praktis lah begitu dalam memaparkan materi pada saat rapat mungkin atau strategi kerja sehingga pemaparan dapat mudah dipahami oleh peserta dan sudah tentu pemapar akan terlihat profesional. Yep. Jadi speed reading dan mind mapping. Speed reading ini membaca ya buku. Sebab membaca buku baru setiap hari itu sudah senam otak juga atau brain gym. Coba kita lihat deh, terutama orang-orang Eropa, Amerika begitu. Saat mereka misalnya menunggu di cafe atau di airport, kita lihat bahwa mereka selain minum dan juga makan biskuit kecilnya, tapi mereka bawa buku, mereka baca buku. Saat saya berjalan ke Eropa, seperti ke Ceko, ke Belanda, ke Paris, ya. Dan kalau misalnya kemarin baru saja kan di Amerika, gitu ya, banyak sekali usia-usia lanjut terutama mereka membaca buku. Dan saya pun dapat kesempatan di kota New York City di Amerika bersama istri saya, Kak Nico, Coach Nico. Kita datang ke New York City Library ya, New York City Library. Itu bukunya banyak banget.
in English juga. Kita baca buku. Sebab reading is the window of the world. Membaca adalah jendela dunia. Dan setiap hari dengan kita membaca buku cetak, itu syaraf-syaraf kita membentuk sinapsis baru, rewiring the brain. Penting ya. Jadi pelatihan ini program Super Brain Juara ini penting sekali. Jadi apa namanya tadi pelatihan apa? Speed reading and mind mapping. Ya, jangan lupa follow tap-tap layar di sini teman-teman, follow dan juga follow di IG dari Otak Juara atau Stevie Lengkong. Ya, follow juga Senam Otak Juara. Yang ketiga follow juga Senam Iman. Ya, baik IG-nya dan TokToknya. Oke. Thank you ya teman-teman ya, masih setia mendengarkan. Nah, program selanjutnya yang ada di depan kita adalah program pelatihan aktivasi otak juara. Nah, ini penting. Ini just like a workshop ya. Nah, saya jelaskan dulu. Ya, aktivasi gelombang otak juara adalah program kegiatan yang diselenggarakan ya 1 hari sampai 2 hari. Optimalnya 2 hari. 1 hari bisa nggak? Versi ekspres bisa 8 jam. Kalau 2 hari 16 jam. Pesertanya adalah siapa? Anak dan orang tua dan guru dan pengajar. Dengan materi sebagai berikut. Ada senam otak juara pasti dikasih. Brain gym di situ. Kedua, motivasi mental juara udah include di situ, satu paket lah. Ibarat kalau makanan gado-gado gitu, sudah ada sayurnya, ada buahnya, ada karbohidratnya. Nah, juga aktivasi otak juara dengan music binaural beat dan lain-lainnya yang sangat bagus, cocok untuk otak dan gelombang otak juara. Lalu program keempatnya ada apa lagi di dalam workshop ini? Sistem pengendalian pendidikan keluarga khususnya buat orang tua dari siswa peserta. Jadi seperti psikologi, ya. Jadi ada juga sesi ininya ya, parenting guide. Lalu peta risiko pendidikan keluarga khususnya untuk orang tua keluarga. Terus ada nutri brain yang dikasih di situ ya, dari sayur dan buah, omega 3 dan sejenisnya yang ada di situ. Yang terpilih ya, masuk sampai ke inti selnya, ke mitokondrianya. Oke. Jadi untuk materi senam otak juara, terus motivasi mental juara dan aktivasi otak juara disajikan dalam bentuk pelatihan yang khusus. Peserta dari kegiatan ini ya memang adalah anak dan orang tuanya. Buat para guru boleh ikut hadir. Ya. Nah, pada kesempatan yang sama juga khusus para orang tua akan diberikan materi tentang sistem pengendalian dalam pendidikan keluarga. Ada programnya, ya. Kita seperti reprogram our brain, reprogram the brain of the parents and the kids. Dan di sini ada bunyi ya, bunyi jam itu. Jadi makanya mungkin akan dibantu pintunya. Nah, jadi pada kesempatan yang sama, khusus para orang tua akan diberikan materi tentang sistem pengendalian dalam pendidikan keluarga dan PT risiko dalam pendidikan keluarga. Kedua materi tersebut akan disajikan dengan metode bincang-bincang nih, talk show dan diskusi interaktif antara orang tua dan pemapar. Jadi di dalam workshop ini juga ada psikolognya, ada begitu banyak lah penggiat-penggiat pendidikan yang juga menjadi suksesor, ya, menjadi tim asisten dalam pelatihan ini. Jadi yang ngajar siapa? Ada beberapa pengajar, salah satunya saya, Master Stevie Lengkong, juga ada Coach Nicole, ada Master Alberto, ada Master Bastra Sinaro, dan beberapa teman-teman yang lain pemateri. Ya. Kelima materi yang tadi disajikan, yang saya sebut di atas tadi, itulah fondasi kuat dalam mensukseskan keberhasilan pendidikan keluarga dan pendidikan formal dan non-formal lainnya. Di sini letaknya penting pendidikan keluarga yang perlu kita lihat bersama. Jadi berdasarkan pengalaman dan testimoni dari para orang tua sih terbukti ya, baik dari Indonesia maupun dari di luar negeri, baik India, Dubai, Spanyol, Vietnam, Filipina, terlalu banyak negaranya ya.
Tingkat keberhasilan program ini sangat efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan keluarga dan prestasi siswa di sekolah, mahasiswa di kampusnya, dan karyawan di tempat berkarir. Jadi bukti pelatihan ini berhasil bisa dilihat aja deh dari testimoni orang tua, baik ada di website atau di Google, nanti bisa dicek ya di otakjuara.com atau stevilengkong.my.id. Nah, bukti lain adalah ya semakin hari semakin banyak orang tua yang mengikutkan ya putra putrinya ke kelas ini, workshop ini. Nah, sekarang yang lagi aktif itu di daerah Bali, terus ke Indonesia Timur, ya baik ke Sulawesi juga nanti ada Kota Manado, Makassar, Kupang, ya dan ya menyebar ke seluruh Indonesia. Oke, bukti lain akan semakin banyak semakin hari itu ya orang tua ngikutin orang putra putrinya ya ke dalam workshop ini. Jadi jangan lewatkan ya. Pokoknya update terus nih di kalau misalnya di Tok ini informasinya kurang cepat karena siaran live-nya agak belum terlalu teratur, tetapi bisa lihat di IG ya IG-nya Master Stevie Lengkong ya. Oke. Nah, ini program juga yang menarik. Program public speaking. Nah, yap. Ini program unggulan ya. Program unggulan. Pertama, public speaking-nya untuk student ya. Dirancang memang untuk pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK sampai mahasiswa. Ya, dengan pendekatan bertahap lah, aplikatif dan menyenangkan pastinya. Ada simulasinya lebih banyak. 80% praktek ya. 20% teori. Program ini bertujuan untuk bangun percaya diri, berani belajar, berani bicara, kemampuan berpikir terstruktur. Nah, ini penting nih, ada. Karena dimasukkan juga brain juaranya di situ ya. Bukan hanya strategi seperti pada umumnya dilatih tentang public speaking. Serta karakter kepemimpinan sejak sekarang, sejak dini. Jadi materinya apa aja nih, Master Stevie? Mental dasar public speaking. Dan biar hilang rasa takut kayak gimana sih, gitu ya. Terus ya mau teknik vokal, artikulasi, intonasi, bahasa tubuh, gestur, struktur cara bicara yang runtun, mudah dipahami, tampil depan umum, praktik langsung, terus ya sebagai bekal prestasi akademik dan non akademik. Manfaatnya apa? Meningkatkan PD, terus bantu siswa aktif di kelas, ya berani berpendapat, terus kreatif, critical thinking, ya. Menyiapkan siswa jadi leader-leader baru, pemimpin-pemimpin baru, duta-duta baru. Gitu. Durasinya saya sih lebih condong 1 hari ya, tapi bisa ada juga 2 hari. Nah, itu bisa disesuaikan atas permintaannya. Banyak perusahaan juga yang sudah mengundang itu 2 hari karena menyenangkan katanya dan aplikatif ya di seluruh negara yang mengundang Master Stevie Lengkong. Nah, ada juga nggak public speaking buat karyawan? Aduh, sayangnya ada. Ada dia buat karyawan profesional, pendidik, guru, terus pimpinan tim, leader gitu ya. Yang membutuhkan kemampuan komunikasi effective speaking di lingkungan kerja. Jadi fokusnya adalah untuk membentuk komunikator yang profesional, yang pede, persuasif, terus punya pengaruh, leadership. Ya. Leader itu punya pengaruh, bukan memberi komando saja, tetapi memang punya pengaruh. Ya. Materinya ya teknik bicara, presentasi, gimana bikin mind mapping, speed reading, lengkap deh. Ya, pengusuhan panggung, posisi blockingnya gimana, pegang mic gimana, terlalu banyak. Ya, etika komunikasi dan personal branding, profesional, manfaatnya ya banyak buat para karyawan. Jadi durasinya juga kurang lebih sama, in-house atau on-site, ya, langsung tatap muka. Bisa nggak untuk apa namanya online gitu? Ya bisa. Nanti kita bisa bicarakan ya teman-teman semua untuk bikin online deh karena saya di luar kota, apalagi saya di luar negeri. Yes, itu sudah dilakukan oleh Master Stevie Lengkong juga. Ya, dipersilakan ya. Dan flyernya ataupun gambar-gambarnya semua sudah ada di TokTok
Otak Juara dan juga IG Otak Juara. Ya, oke. Nah, ini yang baru juga nih. Program terbaru yaitu pelatihan jadi content creator. Wow, baik dia tampil ataupun dia bikin kreasi. Karena juga kreator, ya toh. Jadi dirancang untuk membentuk konten kreator yang kreatif. Ini ada hubungannya nggak dengan jadi YouTuber? Ada. Untuk TikToker gitu. Ada. Jadi program ini dirancang untuk membentuk para content creator yang kreatif, konsisten, dan bernilai tinggi dengan pendekatan brain based learning. Brain based learning. Peserta tidak hanya diajarin untuk teknis membuat konten, tapi juga cara mengelola, fokusnya gimana, idenya gimana, emosinya gimana, kepercayaan diri depan kamera, ya kan? Jadi materi pelatihannya ya baik pola pikir yang kreator sukses, kita bisa copy paste ya kopas dari para yang sudah sukses, juga aktivasikan otak kanannya, juga otak kirinya untuk ide-ide konten. Selain ada AI gitu ya, teknik bicara di depan kamera, iya ada. Ini kayak lagi begini nih ada tekniknya. Storytelling dan struktur konten yang edukatif, inspiratif dan promosi, konsisten, disiplin, juga ini jadi personal branding secara digital. Jadi jejak digital kayak sekarang ini. Menarik kan? Oh, sekarang kan bisa ada AI. Tapi AI tidak bisa ngajarin percaya diri yang tumbuh. Betul atau betul? AI tinggal diperintah. AI adalah tools. Semuanya dimulai dari kreasi dan imajinasi dari si yang memberi komando, yaitu teman-teman semua. Anda semua yang lagi nonton ini. Jadi penting kan? Jadi otaknya di sini, di kita. Sementara AI itu adalah bahasa Inggrisnya aja AI. Singkatan dari apa? Artificial Intelligence. Intelligence adalah kecerdasan. Artificial adalah buatan. Kecerdasan buatan. Jadi dia menunggu komando, input-input dari siapa? Dari manusia, dari kita. Nah, bagaimana bisa menciptakan itu? Terutama di otak bagian kanan. Ya, untuk kreasi, imajinasi, pengambilan keputusan itu ada di otak kanan. Nah, itu diaktifkan. Tadi ya, yang Master TV bilang ada pelatihan aktivasi gelombang otak juara. Lanjut ya. Jadi manfaat utama jadi content creator apa? Ya, ningkatin kreativitas tuh. Pasti kan. Produktivitas juga untuk bikin konten. Terus bikin membentuk kreator yang percaya diri gitu. Berkarakter. Karakter juara. Cocok buat siapa? Buat pelajar, mahasiswa, guru, UMKM, profesional, dan Anda yang lagi menonton. Baik di sini dan di sini. Iya kan? Menarik. Oke. Dan silakan cek ya ininya ya, ada di otakjuara.com ya. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini dia pelatihan, yaitu pelatihan menguasai alat musik. Skill menguasai alat musik dan bernyanyi. Brain Music Integration. Nah, ini baru. Ini baru. Program ini mengintegrasikan brain gym dan aktivasi gelombang otak. Dan juga pelatihan musik untuk membantu peserta lebih cepat menguasai musik dan kemampuan vokal. Jadi materinya ada brain gym-nya, terus untuk koordinasi motorik dan ritme, terus aktivasi fokus dan memori musical. Ada di mana coba musical? Tebak-tebakan ayo. Otak belahan kiri atau otak belahan kanan? Untuk musical. Yes, benar. Otak sebelah kanan. Penting kan? Lanjut. Materinya apalagi? Teknik dasar hingga lanjutan buat alat-alat musik. Terus teknik pernafasan, vokal, dan nyanyi dengan percaya diri. Nah, nyambung nih dengan content creator tadi ya. Terus musik sebagai sarana penguatan emosi dan kecerdasan. Jadi manfaatnya untuk mempercepat proses belajar musik dan bernyanyi. Ya, meningkatkan kepekaan, disiplin, dan ekspresi diri. Cocok untuk siapa nih? Anak remaja? Atau anak-anak? Atau dewasa? Semua bisa. Coba ya. Kamu Stevie ambilin satu nih. Ambilin satu piala. Juara satu bernyanyi. Iya. Iya ya.
Pialanya ada di plakat ya, plakat. Jadi harus berdiri dulu dari kursi ini sebentar ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke, coba di layarnya. Ini tulisannya apa? Juara satu Festival Tembang Kenangan. Iya kan? Yes. Halo, Kak Yuda Lubis. Yap. Nah, juara satu. Ya, lagu Tembang Kenangan nasional, tingkat nasional. Di mana ya nanti ada ceritanya lah ya, diceritakan di kelas tersebut. Di sini hanya spill dulu ya, bahwa Master Stevie hanya penyanyi kamar mandi zaman itu. Dan ada satu kejadian waktu sekolah dasar dulu, Master Stevie dapat pujian bahwa di depan kelas bernyanyi dengan suara yang false, parau, dan dia nadanya lari-lari gitu, sehingga satu kelas tertawa sambil memberikan kata-kata pujian, wah gitu. Dan disitulah Master Stevie lengkong berdoa, Tuhan kasih aku suara yang bagus, biarlah kiranya buat memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Aku malu Tuhan diberikan pujian-pujian seperti teman-teman yang di depanku ini. Ya, singkat ceritanya, Master Stevie tidak pernah ikut lomba-lomba, tetapi ada satu kesempatan di satu wilayah, akhirnya ikut mendaftar, ikut penyisihannya, masuk ke semifinal, lalu sampai final, dan jadi juara. Jadi ini salah satu bukti lambang bahwa ya betul, 6 otak juara, karakter juara, mental juara itu terbangun dari berbagai hal. Ya. Yang pastinya harus kita bersyukur dulu dan kita berbahagia dulu dalam melakukan hal tersebut. Ya, kalau lakukannya tidak bahagia, mendingan tidak usah dilakukan. Melakukannya dengan separuh hati, mendingan tidak usah dilakukan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi obat alami dalam tubuh kita aktifin dulu, yaitu hati yang gembira. Ya, inilah salah satu buktinya. Makanya kenapa ada program baru namanya pelatihan skill yang baru untuk menguasai alat musik tingkat dasar dan juga bernyanyi. Ya. Oke, senang banget ya bisa lihat itu ya. Nanti flyernya dan juga penjelasannya juga Master Stevie taruh di IG dan di TokTok dan juga ada di website gitu ya. Oke, masih ada lagi ya Master Stevie? Udah mungkin malam nih, ya nggak apa-apa. Brain Gym untuk praktisi kesehatan ada juga, ya. Program khusus ini untuk para praktisi kesehatan ya, baik perawat, terapis, konselor, trainer kesehatan, untuk mengoptimalkan fokus kerja, stabilitas emosi, dan apalagi ketahanan mental dalam pelayanan. Nah, materinya Brain Gym untuk manajemen stres dan kelelahan mental, ya, mental health gitu ya, manajemen gitu ya. Aktivitas otak untuk empati dan ketenangan kerja. Terus latihan fokus dan keseimbangan sistem syaraf ya. Dan Brain Gym ini sebagai intervensi pendamping terapi. Nah, penting ya, penting. Salah satu tadi yang udah Master Stevie bilang ya, hati gembira gimana dibangkitkan. Ya. Hormon bahagia juga dimunculkan seperti apa. Brain Gym ini bisa menjadi salah satu intervensi pendamping terapi. Nah, manfaat utamanya menjaga kesehatan mental para praktisi kesehatan. Terus ningkatin kualitas pelayanan ya dan empati. Dan mendukung praktiknya para praktisi kesehatan ini secara holistik. Yes. Jadi bagus ya program Super Brain Juara, yaitu program Brain Gym untuk praktisi kesehatan. Ya. Ada juga yang lainnya nggak? Ada dong Brain Gym untuk apa? Buat siapa? Untuk pra lansia dan pensiunan. Jadi program ini khusus dirancang juga untuk
pralansia dan pensiunan agar tetap sehat secara kognitif, emosional, sosial, ya, di masa transisi kehidupan. Bahasa yang suka dilontarkan oleh Master Stevie adalah senam otak apasas, brain gym apasas. Apa asas? Ya, anti pikun, anti stres, anti stroke. Nah, materi pelatihannya meliputi brain gym untuk menjaga daya ingat dan konsentrasi. Terus latihan keseimbangan otak tubuh, aktivasi semangat hidupnya terus dibangkitkan gitu ya, dan makna dari masa pensiunnya. Brain gym juga untuk kualitas hidup beliau dan kebahagiaan beliau. Menarik ya. Pokoknya seru kalau di acara ini. Nah, manfaat utamanya ya buat mencegah penurunan fungsi kognitif lah. Menjaga kebugaran mental juga, terus emosional, bantu pensiunan tetap aktif dan produktif dan bahagia. Oke, jadi itu udah banyak nih program-programnya. Maka sebentar lagi kita akan selesai ya. Ini sebagai penutup dari penjelasan ini, Master Stevie sekali lagi mengajak Anda para leaders, pimpinan, baik pimpinan perusahaan, pimpinan komunitas, ya, para leader, dan segenap pihak di sekolah atau lembaga, manapun saja, untuk lebih peduli pada siswanya, agar para siswa berprestasi luar biasa, para karyawan luar biasa, dan termasuk diri Anda juga. Untuk itu, saya dengan tim, dengan senang hati, jika dilibatkan dalam program-program peningkatan mutu, baik mutu pembelajaran dan mutu etos kerjanya, melalui berbagai program yang sudah Master Stevie jelaskan tadi. Jadi semoga kerjasama ini bisa kita wujudkan ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi sebelum Master Stevie akhiri, izinkan Master Stevie sampaikan rumus pendidikan yang menjadi pegangan dan obor semangat dalam pengembangan program Super Brain Juara ini, yaitu pendidikan adalah kepedulian dan keteladanan, leadership, empathy, itu pendidikan. Salam peduli pendidikan. Terima kasih semua yang sudah menonton siaran live ini, bertahan sampai selesai. Selamat istirahat pada malam hari ini, dan teman-teman semua juga akan bisa dapatkan rekaman ulangnya, taruh di YouTube dan juga di TokTok ini, di IG. Dan kita akan jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan tulis komentarnya atau pertanyaannya, ide-idenya di kolom komentar yang ada di TokTok ini, di IG maupun di YT. Ya, Master Stevie Lengkong mohon pamit, juga mau sama-sama beristirahat. Jangan lupa renungan saat teduh, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan hari-hari yang selalu membuat kita bahagia dan produktif, ya. Dan jangan lupa menaikkan syukur, kita hitung berkat-berkat kita yang sudah kita terima. Jangan hitung berkat-berkat orang lain. Jika masih ada rasa marah, kesal, sakit hati, dendam, lepaskan malam ini, selesaikan, ya. Dan kita boleh tidur dengan lelap, deep sleep, ya. Sebab saat deep sleep tersebut Tuhan mau memberkati kita saat kita tidur dengan mimpi, tanda-tanda yang ajaib. Kita boleh bangun pagi nanti dengan kesehatan yang baru, kekuatan baru, urapan yang baru dari Tuhan. Dan juga segala yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Baik, Master Stevie Lengkong pamit ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam peduli pendidikan. Thank you. Terima kasih semua yang udah nonton. Oh iya, ada yang ini. Oke, terima kasih banyak. Oh, selamat malam Pak Rindra Permatakasih, dosen saya yang luar biasa. Thank you sudah bergabung Pak Rindra. Ya, oke. Dan juga kawan-kawan yang lain yang waduh belum bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi dan selamat istirahat. Tuhan memberkati.